Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devandio Kenan, mahasiswa semester 7 Universitas Mercubuana, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan feedback tentang bisnis saya yang sudah saya buat untuk memenuhi kebutuhan tugas nilai tugas besar 2 kewirausahaan 3 yang dipimpin oleh Bapak Rashid. Berikut adalah penjelasannya. Ini adalah feedback dari perusahaan saya, bisnis saya. Namanya Kenindo Teknologi. Dengan tagline Companies Engaged in the Field of IoT Manufacturing Device. Nah, ini yang akan saya coba bahas di presentasi kali ini. Yang pertama ada masalah dan solusi, yang kedua produk, yang ketiga market kompetisi, yang ketiga bisnis model. Nah, nama perusahaan kami adalah Kenindo Teknologi. Kenindo Teknologi merupakan perusahaan yang bergerak di dalam jasa pembuatan perangkat IoT. Perusahaan kami menawarkan jasa pembuatan perangkat dan konsultan terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh pelanggan. Untuk status bisnisnya, bisnis kami statusnya masih rencana usaha dalam bentuk ide. Untuk kedepannya akan dijadikan usaha yang sebenarnya dan masih dalam jangka waktu yang belum akan ditentukan. Masalah yang ditemukan. Masalah yang kami temukan adalah banyak perusahaan yang masih menggunakan tenaga manual dalam melakukan operasional pekerjaan. Padahal pada zaman sekarang teknologi sudah cukup memadai untuk mendukung kegiatan operasional. Salah satunya IoT ini. Terus solusi yang kami temukan adalah IoT bisa memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi dalam sebuah perusahaan. Terutama dalam bagian operasional yang biasanya melakukan kegiatan berulang. Jadi kita melakukan otomasi dalam sebuah kegiatan. Nah, produk kami. Ini adalah contoh produk kami yang lumayan besar. Jadi kita membuat otomasi terhadap fuel tank. Kita membutuhkan server untuk memilih bahan yang sederhana, ada Raspberry. Terus kita membutuhkan controller dari Arduino, lalu dan sensor-sensor lainnya dan part-part lainnya. Software yang dibutuhkan adalah database refueling HD dan web server. Terus hardware-nya ada Arduino Mega, ada Ethernet Shield, ada modul Wi-Fi, ada Raspberry, ada RFID reader dan RFID type. Terus ada sensor flow meter, terus ada solenoid valve, terus ada power adapter, terus ada keypad, terus ada LCD, regulator, push button, SD card, dan kabel jumper. Ini adalah topologi rangkaiannya. Nanti sensor-sensornya akan kita masukkan ke controller Arduino, lalu kita lempar datanya ke Raspberry, dan nantinya bisa ditampilkan di web server sebagai dashboard, dan datanya akan disimpan di database. Semuanya akan menjadi otomatis gitu ya, menjadi sistem yang tadi sebelumnya adalah pekerjaan manual. Ini adalah contoh perangkat kami yang sudah jadinya. Ini microcontrollernya yang nanti akan kita konversikan, kita akan koneksikan ke fuel tanknya. Jadi pengisian fuel yang tadinya manual, pencatatan datanya manual, pengisian secara manual, sekarang pencatatan datanya sebagai menggunakan sistem. Dengan RFID tadi kita mempunyai jumlah saldo yang harus bakal kita sebagai yang kita bisa jadikan outputan gitu ya. Terus market kompetisi kita, market pasar kita adalah ke perusahaan yang sudah membutuhkan, perusahaan besar yang sudah membutuhkan otomasi, terus ada juga ke pemerintahan. Ke pemerintahan itu bisa jadi kayak ke misalkan CCTV jalan, kita bisa monitoring dari handphone kah atau dan sejenisnya. Terus yang untuk masyarakat, biasanya untuk proyek-proyek yang kecil seperti contoh membuat sensor suhu atau mungkin juga bisa mematikan lampu secara otomatis. Nah, kompetitor kita atau pesaing kita
sudah ada, yaitu ID Medfora, yang sudah memiliki banyak relasi dan pelanggan. Mengingat bisnis ini juga sudah dimulai sejak awal oleh ID Medfora. Tapi Kenindo Teknologi mempunyai kelebihan. Yang pertama, memberikan kebebasan terhadap permintaan dari pelanggan. Jadi pelanggan mempunyai masalah apapun, konsul ke kita dan kita akan mencoba untuk mencarikan solusi yang terbaik. Lalu membuat perangkat sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Ini adalah bisnis model kita. Yang pertama, kita melakukan konsultasi, menganalisa masalah yang sedang dihadapi pelanggan, terus mencarikan solusi dari masalah yang sedang dihadapi pelanggan, terus membuat perangkat dan yang nantinya akan diuji coba. Lalu yang keempat, kita melakukan uji coba dari perangkat yang sudah kita buat. Jika sudah sesuai dan sudah sepakat dengan pelanggan, maka kita bisa langsung melakukan produksi massal dan akan langsung digunakan di lapangan. Ini adalah pengeluaran dari usaha kita. Yang pertama ada bahan baku, biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan dan tergantung apa yang akan kita buat gitu ya. Terus biaya pemasarannya sekitar 1 juta untuk internet dan web. Terus biaya tenaga kerja sekitar 5 juta. Biaya produksi massal sekitar 5 juta, 6 juta 500. Biaya distribusi delivery sekitar 500.000, biaya overhead kayak listrik, air, dan tempat 8 juta 500. Lalu keuangan. Laporan laba rugi bulan Januari 2020. Pendapatan penjualannya 93 juta dan biaya operasional ada biaya bahan baku 30 juta, biaya pemasaran 1 juta, biaya tenaga kerja 5 juta, biaya produksi 19 juta 500, biaya distribusi 1 juta 500, biaya overhead 8 juta 500 dan laba bersihnya 27 juta 500.000. Nah, untuk kontak detailnya bisa langsung hubungi ke Kenindo Teknologi, bisa hubungin ke 0821 230 45021 dengan lokasi yang berada di Jalan Keroncong nomor 50, Kota Tangerang, Indonesia. Dan bisa email juga ke info@kenindo.co.id. Atau bisa juga buka di webnya www.kenindo.co.id. Dan ini adalah tampilan tim kami. Ada saya sendiri, Devan Diokenan Robert, yang memposisikan sebagai ketua tim dan PIC sumber daya. Dan ada tim saya, PIC produksi Eka Permatasari, PIC pemasaran Ayu Azizah Putri, dan PIC keuangan Gia Ilham Subagja. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.